Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Dikala kami bangun pagi hari ini, kami sungguh menyadari betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami segera datang menghadap-Mu untuk menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu atas hari baru ini yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami jadikan pedoman dalam menjalani hari-hari kami. Mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menjadi hamba yang taat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, definisi hamba adalah abdi atau budak. Dan dalam bahasa Yunani, doulos artinya orang yang sedang berada dalam status sebagai pelayan atau budak. Tugas utama hamba adalah melakukan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Seorang hamba dikendalikan oleh Tuhan yang mempekerjakannya. Segala gerak-gerik kehidupannya adalah di bawah kekuasaan si tuannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini bukan dengan maksud mendukung sistem perbudakan, melainkan ia hendak memberi nasihat kepada para hamba, pekerja, buruh atau karyawan. Bagaimana mereka harus bersikap ketika berada dalam dunia pekerjaan. Seorang hamba, karyawan, pekerja atau buruh wajib mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab dengan menaati peraturan yang ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi kesaksian di tempat kerjanya. Mereka cenderung tidak taat, berperilaku tidak disiplin, bermalas-malasan, tidak mempunyai target, sehingga apa yang dikerjakannya tidak berhasil atau gagal. Menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi dan hanya taat jika ada sanksi, bukan karena kesadarannya sendiri. Ketaatan dan kedisiplinan tidak berakar dalam dirinya. Ingatlah apa yang diajarkan kepada kita sebagaimana ditulis pada Kolose pasal 3 ayat 22, yaitu, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata taat dimaksudkan memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari dasar hati yang terdalam, bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan pimpinan atau bos. Sebab ada banyak pekerja yang pura-pura giat bekerja saat ada pimpinan saja. Begitu pimpinan tidak ada di tempat, secepat itu pula mereka berubah. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat dengan tulus hati, didasari takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Orang lain mungkin saja tidak tahu apa yang kita kerjakan, tetapi tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Bahkan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya hendaknya menjadi contoh dan teladan
di mana mereka bekerja. Jangan menjadi batu sandungan di dalam pekerjaannya kepada sesama pekerja dan pelayan, apalagi kepada Tuhan yang mempekerjakannya. Apalagi kita sebagai orang percaya dan yang telah menjadi hamba Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pasti mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Sang Hidup, yaitu Tuhan kita. Mari taat dan setia di dalam pekerjaan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucapkan syukur atas firman yang baru saja kami baca dan renungkan. Hari ini firman-Mu mengajarkan kami bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus, maka hendaknya kami bekerja dan melayani dengan taat dan mengikuti peraturan yang ada, sehingga di tempat kami bekerja, orang lain diberkati. Bila saat ini kami umat-Mu akan melanjutkan aktivitas, baik yang bekerja di perusahaan, bekerja secara mandiri, bahkan bekerja di ladang Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengabdi, bekerja dengan jujur dan tulus, memuliakan nama-Mu, sehingga keberadaan kami menciptakan damai sejahtera di lingkungan di mana umat-Mu berada. Bapa, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini belum mempunyai kesempatan karena sakit, karena pemutusan hubungan kerja, atau yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dengan masalah pribadi, masalah ekonomi, dan masalah lainnya. Lawatlah umat-Mu yang berseru meminta belas kasih-Mu. Berikanlah kelepasan dan jalan keluar bagi mereka. Kami memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.